Halo semua, assalamualaikum. Setelah aku masak, ini rutinitas lanjutan aku ya di pagi hari. Bagi kita ibu rumah tangga pasti ngerasain hal yang sama. Bangun pagi disambut dengan rutinitas dapur. Gimana sih caranya biar lebih semangat lagi buat menyambut pagi? Cara yang aku terapkan yaitu beberes dapur ya di malam hari. Jadi saat kita bangun melihat dapur rapi itu rasanya bikin semangat ya. Mood yang baik terbentuk dengan sendirinya untuk mengawali hari. Oke, baiklah lanjut ke video. Tadi habis masak aku lanjut setrika pakaian suami. Jadwal aku menyetrika itu di pagi hari saat suami kerja pagi ya. Jadi langsung aja aku setrika 3 pasang pakaiannya buat 3 kali ganti dalam seminggu. Entah kenapa nyetrika itu adalah kerjaan yang paling malas aku lakukan. Boleh tipsnya dong teman-teman gimana biar lebih rajin nyetrika ya. Pagi itu setelah aku nyetrika, ini aku lanjut nyiram tanaman di teras rumah. Sedikit tidaknya ini tanaman bikin mood aku baik ya. Perasaan jadi lebih adem ini rumah kalau ngelihat yang hijau-hijau. Sebenarnya cara untuk membalikin mood aku itu ada 2 ya. Yang pertama memasak, yang kedua lihat tanaman ya. Adakah teman-teman yang sama seperti aku? Kalau mood kita lagi tidak baik, itu untuk kembaliin moodnya lagi, itu ada di diri kita sendiri ya teman-teman. Kita tahu gimana bisa membahagiakan diri kita sendiri. Jadi ya lakukan apa yang bisa buat kita bahagia saat kita ngerasa sedih, ngerasa gundah, ngerasa galau, ngerasa kesal. Apalagi saat kita lelah ya menghadapi rutinitas yang gitu-gitu aja setiap harinya. Mau kita pergi ke tempat yang ramai pun kalau itu tidak bisa bikin kita bahagia itu percuma ya teman-teman. Apalagi kita mencari kebahagiaan itu dari orang lain dan mengharapkan hal yang tidak pasti itu sangatlah percuma. Balik ke video ini aku lanjut ngepel ya teman-teman. Soalnya lantainya udah basah kena siram air tanaman. Dan setelah itu aku lanjut beres-beres di dapur. Keadaan dapur setelah masak ya beginilah teman-teman, pasti berantakan. Tapi memasak adalah hal yang membahagiakan bagi aku karena bisa memberikan makanan yang enak untuk keluarga. Selain itu kita bisa memastikan kebersihannya, gizinya juga ya. Ada sih yang bilang buat apa sih repot-repot masak, mending beli aja. Oke lah ya teman-teman, tapi bagi aku memasak itu bisa menghemat, apalagi dengan menerapkan food preparation, menetapkan anggaran terlebih dahulu ya buat kebutuhan seminggu. Karena prinsip aku, kalau tidak bisa menambah penghasilan, paling tidak bisa menghambat pengeluaran. Caranya gimana? Yaitu dengan memasak. Tapi aku juga tidak melulu masak ya teman-teman, ada juga belinya. Nah saat itulah jadi hiburan aku. Aku ada tips nih teman-teman, kalau kita mager masak atau masaknya ya mau cepet, yaitu ya bikin stok bumbu halus, jadi bikin masaknya satset. Kalau mau melihat cara aku bikin stok bumbu halus, lihat aja ya di video sebelumnya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa rindu gitu ya sama masakan ibu? Terutama buat kita yang udah nggak tinggal serumah lagi. Aku juga ngerasain gitu ya, soalnya ibuku itu sering sekali memasak. Masak pun sudah jadi hobinya gitu ya. Jadi ya gitulah gambaran buat kita yang sering masak di rumah ya. Sisi positif dari memasak bisa bikin anak terkenang dengan masakan ibunya. Jadi begitulah yang aku harapkan nanti. Sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.